Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Indra. Saya mau melakukan praktik baik di sekolah, yaitu SMA 3 Makassar, seperti yang ditugaskan oleh panitia berkaitan dengan materi pelatihan, yaitu manajemen kelas modern. Hari ini saya bersama wakil kepala sekolah SMA 3 Makassar bidang kurikulum. Saya mau minta pendapatnya tentang manajemen kelas modern, karena beliau adalah merupakan guru penggerak sekaligus guru sejarah dan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Oke, bagaimana Pak tanggapannya tentang manajemen kelas modern? Namanya juga modern. Kalau modern berarti dia lebih maju dari kelas-kelas lain. Kalau modern berarti segala fasilitasnya mesti ada kan. Misalnya di setiap kelas itu papan tulis sudah tersedia, apalagi namanya itu fokus mesti ada kan. Kalau di sekolah kita ini kan masih berpindah-pindah seperti smartboard itu modern namanya, itu satu. Kemudian yang kedua, dari sisi saplasnya itu pasti kan kelasnya ada nyaman, kelas menyenangkan, jadi pasti kan ada hasilnya. Walaupun sekolah kita kan belum maksimal itu modern dalam arti sempitnya modern. Fasilitas dulu, baru kemampuan manajemen gurunya. Jadi pembelajaran mesti menyenangkan. Guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar, tapi di sini kalau di dalam kelas modern itu guru memediasi saja, mengarahkan siswa yang menentukan, murid yang menemukan. Itu modern. Selanjutnya, jadi misalnya seperti apa prosedurnya manajemen kelas modern di dalam kelas? Kalau dalam kelas itu kan kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang kita gunakan sekarang, manajemen modernnya, yang pertama kan mesti ketika sebelum mengajar itu mesti ada kesepakatan antara guru dengan murid. Kesepakatan dulu model belajar apa yang kita butuhkan, suasana pembelajaran seperti apa, itu ada manajemen, ada kesepakatan. Artinya ketika ada kesepakatan, berarti kalau ada yang ingkar daripada kesepakatan itu, prinsip itu namanya dalam konsekuensi, tidak ada hukuman. Dan tidak ada hukuman di dalam pembelajaran modern ini, yang ada adalah konsekuensi daripada pengingkaran terhadap kesepakatan. Itu yang mesti dipahami. Jadi pertama, kalau kita mau mengajar di kelas, itu gurunya juga harus siap apa tujuan pembelajarannya, target pencapaiannya seperti apa, kemudian karakter peserta didik yang ada di dalam kelas itu mesti dibedakan. Belajarnya begitu, bukan maunya guru yang diikuti sekarang modern itu, tetapi maunya peserta didik, dia nyamannya di mana, yang menyenangkan. Kembali menyenangkan. Kalau dulu kan guru menggunakan satu metode itu dipakai di setiap kelas seterusnya. Itu satu, karena guru yang menentukan. Tetapi di kelas modern itu mesti ada kesepakatan antara guru dengan siswa dan murid itu. Kalau materinya anak cocoknya dengan pendekatan apa yang kita gunakan, mau diskusi, mau pemutaran film, mau presentasi dan seterusnya, gambar-gambar. Ya, ada kesepakatan. Jadi semua di sekolah modern itu di dalam proses pembelajaran, satu, supaya menyenangkan, ada kesepakatan antara guru dan murid. Olehnya itu semua yang dilakukan adalah dasarnya kesepakatan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengubah ruang kelas yang kacau menjadi ekosistem belajar yang kondusif?
buat dia menyenangkan belajar. Yang mana dibilang kelas yang tidak yang amburadul itu, bilang tadi. Yang amburadul itu kan sebenarnya tergantung cara pandangnya orang. Jangan dikira kelas yang aman, enak adalah kelas yang tenang. Semua peserta didik itu tenang, diam. Kelas yang kondusif itu adalah kelas di mana semua peserta didiknya itu aktif di dalam mengambil peran. Jadi disinilah perannya guru. Oh, anak ini sukanya bicara. Oh, tidak kasih tugas dia suka bicara. Oh, anak ini suka membuat gambar-gambar. Buatkan tugasnya dalam bentuk gambar. Oh, anak ini sukanya bikin video. Buatkan dia. Jadi manfaatkan semua IT yang ada. Saya contohkan contohnya misalnya HP. HP ini tidak perlu dilarang di kelas kalau menurut saya. Tetapi bagaimana memanfaatkan HP ini sebagai satu benda yang bisa membantu melancarkan proses pembelajaran di kelas. Jadi yang perlu dicari bukan bagaimana caranya murid tidak membawa HP, tetapi bagaimana memanfaatkan HP itu untuk kemajuan pembelajaran. Misalnya salah satu contohnya misalnya kalau mau belajar sejarah. Kalau kita selalu menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan itu mengambil tempat saja. Mengambil waktu, pergi ambil, terus kembali lagi. Tetapi kalau misalnya kalian Bapak tuntun anak-anak peserta didik itu belajar misalnya begini, misalnya Perang Dunia Kedua, contohnya. Kalau dia baca buku secara manual itu kan panjang waktunya juga kan, tapi coba katakan ini, bagaimana memanfaatkan IT dalam menyusun materi pembelajaran tentang Perang Dunia Kedua. Secara tidak langsung mengajarkan materinya, mengajarkan juga IT-nya, meningkatkan IT-nya, dan gunakan AI. Buatkan saya tentang perangkat Perang Dunia Kedua misalnya, sebanyak sekian slide. Setelah itu tugaskan anak-anak, bandingkan dengan sumber lain. Cocok enggak? Karena tidak semua juga yang ada di Google itu sama, benar. Jadi manfaatkan itu, simple, anak-anak paham, menarik juga. Jangan cari. Dua orang yang mencari satu masalah, satu materi, itu hasilnya tidak sama. Tergantung bagaimana dia perintahkan. Disitulah kejadiannya seorang guru. Buatlah suasana kelas itu enak dan menyenangkan. Bukan menyenangkan itu selalu ketawa-ketawa kan tidak. Yang dibilang menyenangkan itu anak-anak tidak merasa terbebani dalam belajar, senang, gurunya selalu dicari. Jadi kalau contohnya itu kalau pembelajaran tidak menyenangkan itu, ketika kita sebagai guru datang di kelas, itu anak-anak merasa terbebani. Ih, banyak datang di kelas ini, datang di Pak Ali, rasa. Tapi kalau kita belum datang di kelas sudah masuk jamnya, tiba-tiba anak-anak datang, Pak, jam 4. Itu artinya apa? Artinya Anda sebagai guru dibutuhkan di kelas dan anak-anak cukup senang belajar. Itu kunci di situ sebenarnya, tidak perlu muluk-muluk. Apakah Anda seorang guru yang ditunggu siswa belajar atau guru yang ditunggu tidak hadir di kelas? Jadi tidak perlu orang lain nilai kita, nilai diri kita. Biar anak itu bergerak sekali kalau saya tidak masuk. Itu tidak bahwa guru yang tidak disukai. Tetapi anak-anak itu selalu cari kemana. Bu, gimana Bapak? Saya masuk kan? Atau menelpon atau WA itu. Mana tuh Pak? Masuk di kantor, nanti habis. Itu artinya tidak dulu. Jadi Pertanyaan terakhir. namanya bayarannya ini. Saya mengikuti kemarin pelatihan LKLB, yaitu literasi keagamaan lintas budaya. Jadi bagaimana pendapat Bapak tentang literasi keagamaan lintas budaya? Literasi keagamaan, literasi kebudayaan lintas budaya. Lintas budaya, bukan di lintas agama toh? Ada misinya di situ, lintas agama. Artinya begini, untuk sekolah heterogen, bukan homogen ini sekolah heterogen, ini kan SMA itu heterogen kita punya di sini. Jadi yang paling penting di dalam pembelajaran agama sebenarnya itu adalah bukan mengajar anak-anak bagaimana dia masuk ke agama tertentu, bukan. Tetapi bagaimana seorang guru itu mengajarkan kepada peserta didik bahwa yang namanya agama itu sesungguhnya tugasnya apa, agama lahir karena apa, itu kan gitu. Jadi
Kalau semua orang sudah bisa terima begitu, bahwa yang namanya agama itu diciptakan untuk agama diturunkan untuk menciptakan kedamaian, kan gitu intinya itu di situ. Nah, ketika semua anak memahami itu dengan baik, maka tidak perlu ada yang saling mengklaim bahwa agama saya lebih benar daripada agamanya ini. Yang paling penting adalah siapapun, apapun agamanya, sepanjang agama itu diakui oleh negara, maka wajib hukumnya dia menjalankan syariatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama itu. Karena ingat, tujuan agama itu bukan mencari perdebatan, bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bagaimana agama itu lahir, terbentuk, tidak lain adalah membuat kedamaian. Artinya agama itu kan artinya tidak agama kacau. Artinya agama itu lahir karena ada kekacauan, ada ketidakberesan dalam masyarakat. Jadi datangnya agama itu membuat kekacauan itu hilang. Sama dengan sekolah kita. Lintas budaya, apa yang bagus di Nasrani misalnya? Contohnya apa? Dia disiplin dalam begini. Apa dalam Islam? Tidak perlu katakan bahwa kau tidak puasa, kau tidak pergi haji. Hajinya kita, dia ibadahnya ke Yerusalem. Jadi semua benar menurut negara kita. Persoalan lainnya persoalan keyakinan, dan keyakinan itu tidak bisa diukur. Begini, keyakinan itu Tuhan yang tahu. Sebesar apa keyakinan saya kepada Tuhan, saya tidak tahu. Makanya itu saya selalu katakan, jangan pernah menganggap diri kita bahwa saya lebih berpada daripada orang lain. Hanya saya masuk lompat masuk di masjid apa dan sebagainya. Ada kan di balik itu misalnya tentang saling orang. Ada orang yang kita kadang lihat di masjid tetapi dia perilakunya kepada orang lain itu bagus sekali. Ingat ada pendapat mengatakan begini bahwa yang paling disukai Tuhan itu bukan orang yang paling sering melaksanakan tugas. Dari situ ya, itu sebenarnya. Apakah salatmu, apakah itu kan semua untuk kita itu. Salat kita lakukan untuk apa? Puasa, sedekah dan sebagainya. Itu kembalinya ke kita itu sebenarnya. Diajarkan oleh kalau kita ini Islam. Tetapi Tuhan itu lebih menyukai orang, siapa orang yang berguna, betul-betul berguna pada saat dia mampu menolong orang yang betul-betul butuh pertolongan. Itu nilai ibadah yang lebih bagus. Kalau saya haus, tidak ada air, tidak ada gunanya kau kasih saya uang kalau tidak ada tujuan. Tapi kalau tiba-tiba kau kasih ini ada air setengah gelas, kita berbagi, maka pada saat itu saya akan merasa bahwa Anda adalah orang yang paling baik. Karena saya sangat sama dengan ini tadi. Kalau kau butuh orang diwawancarai, saya wawancarai, saya orang baik. Kalau saya tiba-tiba tidak mau, kan jelek jadi. Oke? Bayarannya dong. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih selesai. Terima kasih, Pak.